Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Tazkiyah Humaira Al-Bukhari dengan NPM 20123008 akan memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Ibu Rizky Mardiah, SEME. Di sini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan pembahasan mengenai hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Dalam ilmu hukum Islam, terdapat 3 istilah penting yang berkaitan dengan hukum, yaitu hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Jadi, apa sih hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih itu? Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam usul fikih, kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam dalil Al-Quran surat Al-An'am ayat 57. Secara hakikat, hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata tidak ada yang lain. Para utusan Allah hanya sekedar menyampaikan risalah dan hukum-hukumnya saja. Mereka semua tidak menciptakan atau menetapkan hukum. Sementara para mujtahid cuma sekedar menyikap tabir-tabir hukum. Mereka juga bukan pencipta hukum syariat. Sekalipun secara adat, mereka juga terkadang disebut hakim. Jadi, secara singkatnya, hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pembuat hukum yang sempurna dan berhak untuk menetapkan hukum bagi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki semua ilmu dan pengetahuan, sehingga hukumnya selalu adil dan sesuai dengan kebijaksanaannya. Selanjutnya, yaitu mahkum fih. Yang dimaksud dengan mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif atau pembebanan. Taklif yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan pada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Tujuan dari taklif ini tidak lain adalah sebagai bentuk uji coba atau ibtila dari Allah kepada para hambanya supaya dapat diketahui mana hamba yang benar-benar taat dan mana hamba yang maksiat kepadanya. Dengan demikian, sebuah taklif akan selalu berkaitan erat dengan perbuatan mukallaf dan perbuatan inilah yang disebut dengan mahkum alaih. Dari sini terlihat jelas bahwa setiap bentuk taklif adalah perbuatan. Ketika taklif itu berupa taklif ijab atau nadob, maka hukum tersebut akan terlaksana dengan adanya sebuah tindakan atau perbuatan, dan jika taklif itu berupa karoha atau haram, maka hukum tersebut akan terlaksana pula dengan adanya tindakan atau perbuatan meninggalkan. Jadi, tindakan pencegahan atau meninggalkan sesuatu itu juga dianggap sebagai fi'lun atau perbuatan. Jadi secara singkatnya, mahkum fi adalah perbuatan seseorang mukallaf atau orang yang cakap dan berkewajiban untuk menjalankan syariat Islam yang menjadi objek hukum. Perbuatan ini bisa berupa perbuatan yang wajib dilakukan seperti sholat, perbuatan yang dilarang dilakukan seperti mencuri, atau perbuatan yang dibolehkan seperti makan. Dan yang terakhir yaitu mahkum alaih. Definisi secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Ulama ushul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenal kitab atau perintah Allah Ta'ala yang disebut dengan mukallaf, sehingga istilah mahkum alaih disebut dengan subjek hukum. Perbuatan seorang mukallaf bisa dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah apabila mukallaf tersebut memenuhi 2 persyaratan, yaitu yang pertama, mukallaf tersebut harus mampu memahami dalil taklif. Artinya, ia mampu memahami nas-nas perundangan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan kemampuannya sendiri atau melalui perantara. Hal ini penting sebab seseorang yang tidak mampu memahami dalil atau petunjuk taklif, maka ia tidak mungkin melaksanakan apa yang telah ditaklifkan kepadanya. Dan yang kedua, seseorang itu diharuskan ahlan lima kulifa bihi atau cakap atas perbuatan yang ditaklifkan kepadanya. Secara bahasa, ahlan bermakna solihai atau kecakapan, sementara kecakapan itu sendiri akan bisa terwujud dengan akal. Terkait dengan hal ini, Al-Amidi sebagai
Sebagaimana dikutip oleh Az-Zuhaili mengatakan bahwa para cendekiawan muslim sepakat bahwa syarat untuk bisa disebut sebagai seorang mukallaf adalah berakal dan paham terhadap apa yang ditaklifkan. Sebab taklif adalah kitab dan kitabnya orang yang tidak berakal adalah mustahil, layaknya batu padat dan hewan. Jadi secara singkatnya, mahkum alaih adalah mukallaf yang menjadi subjek hukum, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang menjadi objek hukum atau mahkum fi. Mahkum alaih harusnya memenuhi beberapa syarat, yaitu telah balik atau dewasa, berakal sehat, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, mampu melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah pembuat hukum, sementara mahkum fi adalah perbuatan yang menjadi objek hukum, dan mahkum alaih adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut dan menjadi subjek hukum. Berikut adalah contoh untuk lebih memahami ketiga istilah tersebut. Hakim merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan hukum bahwa mencuri itu haram. Sementara mahkum fi adalah suatu perbuatan mencuri, dan mahkum alaih adalah seseorang yang melakukan perbuatan mencuri tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan hakim, mahkum fi, dan mahkum alaih ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga jika terdapat banyak kesalahan yang terucap dari lisan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.